Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra syiyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, sehingga pada saat ini kita masih bisa bertemu dengan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah salah satu-satunya bulan yang teragung, bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang lainnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini diberikan gelar oleh Allah Sayyidus Syuhur. Apa itu Sayyidus Syuhur? Sayyidus Syuhur itu adalah bulan yang paling agung. Sebab Allah memberikan gelar ini yang pertama, karena di bulan Ramadan ini ada peristiwa besar, peristiwa turunnya Al-Quran, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana di situ dijelaskan bahwa Al-Qur'an turun di dalam bulan Ramadan. Makanya kita sangat dianjurkan untuk lebih memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebab yang kedua, karena di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam di mana malam ini khairum min alfis syahr. Malam ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Qadar ayat ketika dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Surat ini turun berkenaan ketika itu Rasulullah sedang bercakap-cakap dengan para sahabat, Rasulullah sedang berdiskusi dengan para sahabat. Rasulullah menceritakan bahwa dulu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang ahli ibadah. Seorang laki-laki ini mendapat gelar waliullah. Beliau beribadah ketika malam harinya tidurnya hanya sedikit dipakai untuk ibadah terus kepada Allah. Pagi harinya berpuasa. Di samping berpuasa dia memerangi orang-orang kafir, sehingga seorang laki-laki ini sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Para sahabat mendengar kisah Rasulullah menangis. Ya Rasul, betapa mulianya dia ya Rasul. Apakah kita bisa menandingi seperti itu ya Rasul? Melihat sahabat menangis seperti ini, datanglah malaikat Jibril di hadapan Rasulullah tanpa sepengetahuan para sahabat, di mana malaikat Jibril ini menurunkan surat Al-Qadar yang mengatakan bahwa umatnya Nabi Muhammad ketika dia beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih besar dibandingkan pahala seorang laki-laki Bani Israel yang beribadah selama 1000 bulan. Kalau kita hitungan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Kita yakin bahwa misalkan toh kita dikasih usia 83 tahun, mungkin kita tidak bisa melaksanakan ibadah sebegitu lamanya. Kita sadari, jujur saja, memang kadang-kadang kita lebih banyak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Ibadah mungkin tidak terlalu lama. Untuk itu
Allah sangat murah kepada kita. Kita khusus umatnya Nabi Muhammad diberikan satu malam, yaitu di dalam bulan Ramadan ada satu malam. Ketika kita beribadah di malam itu, ketika kita bersedekah di malam itu, ketika kita membaca Al-Quran di malam itu, maka pahalanya lebih baik atau sama dengan kita beribadah lebih dari 1000 bulan. Subhanallah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, kapankah datangnya Lailatul Qadar itu? Allah sengaja merahasiakannya untuk memberikan motivasi kepada kita agar kita semangat untuk meraih Lailatul Qadar. Menurut Imam Ghazali, Lailatul Qadar itu akan turun di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pastinya kalau kita ingin bertemu Lailatul Qadar, maka ikhtiar kita mulai malam Ramadan sampai Ramadan berakhir, 1 bulan kita beribadah kepada Allah, 1 bulan kita melakukan kebaikan, sangat pasti kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan Lailatul Qadar? Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ketika saya bertemu dengan Lailatul Qadar, doa apa yang harus saya baca?" Maka kata Rasulullah, "Wahai Siti Aisyah, doalah dengan kalimat Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka orang yang memohon ampun, maka ampunkanlah dosaku ya Allah. Dan di dalam hadis lain dijelaskan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada malam Lailatul Qadar turunlah para malaikat memenuhi seluruh isi bumi ini. Ayat berikutnya yang menjelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun ke bumi ini mengucapkan salam kepada kita semua yang beribadah di saat itu, memohonkan ampun kepada kita. Dan para malaikat ini termasuk malaikat Jibril, membawa segala urusan yang diserahkan oleh Allah yang diberikan kepada kita selama 1 tahun. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa melewati sisa-sisa Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan kita memohon kepada Allah bersama, mudah-mudahan umur kita, usia kita disampaikan oleh Allah di tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Wal afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.